Bayangkan sebuah pulau yang diselimuti kabut di pagi hari, terpisah dari daratan Jawa oleh selat sempit, namun terasa begitu jauh, bukan karena jaraknya, melainkan karena kesan yang melekat padanya. Pulau itu bernama Nusa Kambangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nama itu langsung memunculkan bayangan yang kelam. Penjara paling ketat di negeri ini, tempat eksekusi hukuman mati, dan kisah-kisah mistis yang tak pernah berhenti diceritakan dari masa ke masa. Namun pertanyaannya, benarkah Nusa Kambangan memang angker? Apakah keangkeran itu lahir dari kenyataan yang bisa dibuktikan, atau justru dari perpaduan sejarah kelam, trauma kolektif, dan imajinasi budaya yang diwariskan turun-temurun? Nusa Kambangan sering dijuluki sebagai pulau terlarang, penjara neraka, bahkan pulau pencabut nyawa. Julukan-julukan itu bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda hingga rezim pasca kemerdekaan, Nusa Kambangan telah menjadi tempat pembuangan, penahanan, dan kematian bagi mereka yang dianggap berbahaya. Jejak penderitaan dan kekerasan seakan menempel pada tanah, dinding, dan udara di pulau itu sendiri. Dari sanalah muncul keyakinan bahwa Nusa Kambangan bukan sekadar tempat hukuman, melainkan ruang spiritual, tempat di mana masa lalu masih bernafas dan mungkin masih menunggu untuk diselesaikan. Namun dalam dunia akademik, kita perlu berhenti sejenak dari romantisme ketakutan itu. Kita perlu bertanya dengan nalar, apakah angker hanya soal arwah dan makhluk halus? Ataukah ia mencerminkan struktur sosial, sejarah kekerasan, dan kondisi manusia yang terperangkap di dalamnya? Penelusuran ini tidak untuk menantang keyakinan siapapun, tetapi untuk memahami bagaimana sebuah tempat bisa memperoleh reputasi mistis yang begitu kuat. Untuk memahami mengapa Nusa Kambangan dianggap angker, kita harus menelusuri masa ketika pulau ini belum dikenal sebagai pulau penjara, melainkan sebidang tanah sunyi di selatan Jawa Tengah, ditutupi hutan tropis, dikelilingi ombak Samudra Hindia, dan dipisahkan dari daratan Cilacap oleh selat sempit yang tenang di permukaan, namun berarus kuat di dasarnya. Nama Nusa Kambangan sendiri menyimpan makna puitis. Dalam bahasa Jawa kuno, Nusa berarti pulau, sedangkan Kambangan berarti bunga yang mengapung. Namun ironisnya, keindahan dalam nama itu berbanding terbalik dengan fungsi dan reputasi yang melekat kemudian. Sebuah tempat di mana kebebasan dikurung dan kehidupan seringkali berakhir tanpa keharuman, tanpa bunga. Kisah Nusa Kambangan sebagai pulau penjara bermula pada abad ke-19. Saat itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-51, Charles Ferdinand Pahud, memerintah antara tahun 1856 sampai 1861. Ia mencari lokasi yang terpencil untuk menampung tahanan politik dan kriminal berat dari berbagai wilayah jajahan. Letaknya yang terisolasi dan sulit diakses dianggap ideal, sebuah penjara alami sekaligus simbol kekuasaan. Mereka yang dibuang ke sana seolah dihapus dari dunia. Penjara-penjara pertama pun dibangun. Permisan, Karanganyar, dan Nirbaya, semuanya berarsitektur khas Belanda. Dinding tebal, jeruji besar, dan lorong panjang yang sunyi. Tahanan yang dikirim ke sana bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga tokoh perlawanan, ulama, dan aktivis pergerakan yang dianggap mengganggu stabilitas kolonial. Banyak di antara mereka meninggal karena penyakit tropis, kerja paksa, atau hukuman berat. Sebagian dikuburkan tanpa nisan, sebagian lain hilang di hutan, atau tenggelam di laut ketika mencoba melarikan diri. Dari tragedi-tragedi itulah lahir aura angker yang menempel hingga kini. Bukan karena gangguan makhluk halus, tetapi karena jejak penderitaan manusia yang tertinggal di setiap sudut pulau. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, fungsi Nusa Kambangan tidak berubah, tetap menjadi tempat pembuangan dan kerja paksa. Banyak tahanan politik dan warga sipil dipaksa membangun fasilitas pertahanan. Kisah penyiksaan dan eksekusi massal kembali mengalir, menambah lapisan baru dalam sejarah kelam pulau itu.
Namun setelah kemerdekaan, harapan akan perubahan justru berhadapan dengan kenyataan pahit. Kekuasaan boleh berganti, tetapi logika hukuman dan isolasi tetap sama. Pemerintah Republik menilai Nusa Kambangan efektif untuk menahan narapidana berisiko tinggi, pembunuh, bandar narkoba, hingga koruptor kelas berat. Beberapa penjara peninggalan Belanda direnovasi, sementara sisanya dibiarkan dalam bentuk aslinya. Dinding lembab, cat mengelupas, dan aroma masa lalu yang tak pernah hilang. Disinilah muncul apa yang oleh para sejarawan disebut memori arsitektur hukuman. Bangunan yang tidak hanya menahan tubuh, tetapi juga membentuk psikologi ketakutan bagi siapapun yang memasukinya. Pada masa Presiden Soekarno dan lebih tegas lagi di bawah pemerintahan Soeharto, Nusa Kambangan menjadi simbol otoritas negara. Pulau ini tak hanya menampung kriminal umum, tetapi juga tahanan politik. Banyak dari mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965 dikirim ke sana, sebagian tanpa proses pengadilan yang jelas. Dalam berbagai kesaksian mantan tahanan politik pada 1960-an, disebutkan bahwa beberapa blok penjara dijadikan lokasi eksekusi. Dentuman senjata, jeritan malam, dan penguburan rahasia di tengah hutan menjadi bagian dari ritus kekuasaan, sekaligus menambah reputasi menyeramkan pulau itu di mata publik. Bagi masyarakat Cilacap, suara tembakan di malam hari sering dianggap sebagai pertanda arwah gelisah, bukan sekadar bunyi militer. Sejak saat itu, citra Pulau Angker mulai melebur dengan memori negara tentang kekuasaan dan kematian. Nusa Kambangan bukan lagi sekadar tempat hukuman fisik, tetapi ruang simbolik di mana negara menghukum dosa dan rakyat mengingat ketakutan. Memasuki era reformasi hingga kini, Nusa Kambangan menjadi rumah bagi lebih dari 8 lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan berbeda-beda, dari lapas narkotika hingga lapas super maximum security. Pulau ini dijaga ketat dan akses masyarakat sipil sangat terbatas. Namun justru karena keterbatasan itu, misterinya semakin tumbuh. Berita tentang eksekusi mati di tengah malam, pengiriman narapidana berprofil tinggi, hingga kabar penampakan di blok tertentu terus menambah lapisan narasi publik. Media, dokumenter, dan kisah lisan warga Cilacap memperkuat bayangan bahwa Nusa Kambangan adalah tempat di mana batas antara manusiawi dan tidak manusiawi menjadi kabur. Dari sudut pandang akademik, reputasi angker itu tidak muncul dari kekosongan, melainkan dari akumulasi sejarah penderitaan dan isolasi. Pulau ini adalah ruang di mana berbagai rezim menanamkan kekuasaan melalui rasa takut, dan di mana ingatan kolektif masyarakat mencatatnya dalam bentuk legenda. Maka ketika kita mendengar kisah tentang penampakan di lapas Permisan atau bayangan tentara tanpa kepala di tengah hutan, barangkali yang kita saksikan bukan arwah, melainkan gema trauma sejarah, suara-suara dari masa lalu yang belum sepenuhnya diam. Keangkeran Nusa Kambangan tidak dapat dilepaskan dari kenyataan historisnya, bahwa pulau ini telah menjadi saksi bisu atas penindasan, penyiksaan, dan eksekusi selama lebih dari 1 abad. Ia menjadi simbol tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui isolasi dan bagaimana manusia mencoba memberi makna terhadap penderitaan itu melalui bahasa spiritual, melalui kisah yang disebut angker. Dengan memahami sejarahnya, kita membuka lapisan pertama dari narasi besar Nusa Kambangan. Pulau ini bukan hanya ruang geografis, tetapi ruang memori bangsa. Dan di dalam memori itulah keangkeran menemukan bentuknya, bukan sebagai makhluk halus, melainkan sebagai bayangan panjang masa lalu yang menuntut untuk diingat. Sebab di Nusa Kambangan, yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan sejarah itu sendiri. Saudara-saudara, jika sejarah Nusa Kambangan adalah kisah tentang kekuasaan dan penderitaan, maka mitos dan legenda yang hidup di sekitarnya adalah cara masyarakat menafsirkan luka itu dengan bahasa spiritual. Melalui cerita-cerita ini, ketakutan diolah menjadi makna,
realitas berbaur dengan kepercayaan, dan masa lalu yang getir diterjemahkan ke dalam bahasa gaib agar bisa dimengerti, diwariskan, dan akhirnya diterima. Bagi masyarakat pesisir Cilacap dan Jawa bagian selatan, Nusa Kambangan bukan sekadar pulau penjara. Ia disebut sebagai Nusa Sing Ora kena diganggu, pulau yang tak boleh didatangi sembarangan. Dalam ingatan para tetua, sebelum berdirinya tembok-tembok penjara, pulau ini adalah tanah keramat, tempat bersemayam roh penjaga Laut Selatan. Ketika bangsa asing datang dan membangun tembok besi di tanah itu, mereka diyakini telah mengusik keseimbangan gaib yang telah dijaga berabad-abad lamanya. Maka setiap tragedi yang terjadi di sana, bagi sebagian orang bukan hanya akibat kebijakan manusia, tetapi juga kutukan karena melanggar tatanan spiritual alam. Pulau ini berada di garis sakral selatan Jawa, garis imajiner yang menghubungkan Parangtritis, Pelabuhan Ratu, hingga Nusa Kambangan. Di sepanjang garis itu bersemayam legenda agung Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang anggun sekaligus menakutkan. Bagi sebagian masyarakat, Nusa Kambangan adalah salah satu gerbang menuju kerajaannya. Nelayan setempat memegang pantangan, jangan memakai pakaian hijau, jangan berbicara kasar, dan jangan menatap pulau terlalu lama dari perahu. Konon, mereka yang melanggar akan digulung ombak tanpa jejak. Namun di balik kisah mistik ini, tersimpan cara masyarakat menegosiasikan ketakutan terhadap laut, alam liar yang mematikan, namun juga sumber kehidupan. Mitos dalam hal ini bukan kebohongan, melainkan bahasa simbolik untuk menjelaskan kekuatan alam yang tak terjangkau logika. Saudara-saudara, harap tetap tenang. Inilah cerita dari dalam penjara, penghuni tak kasat mata. Di balik tembok tinggi dan jeruji besi, cerita-cerita mistis menjadi lebih konkret, lebih personal. Petugas lapas menuturkan tentang langkah kaki tanpa wujud, rantai besi yang berderak di malam hari, atau suara orang berdoa dari kamar kosong. Ada juga kisah tentang tahanan tak terdaftar, sosok berbaju lusuh yang berjalan di lorong, lalu menghilang saat didekati. Kisah-kisah ini diwariskan dari satu generasi petugas ke generasi berikutnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menanamkan rasa hormat pada tempat yang menyimpan penderitaan manusia. Dalam tradisi lokal, rasa hormat adalah perlindungan. Dalam pandangan ilmiah, kisah ini disebut folklore kelembagaan. Cara manusia mengolah ketegangan, rasa bersalah, dan ketakutan di tempat kerja yang sunyi. Di tengah hutan lebat Nusa Kambangan, warga masih menceritakan legenda tentang tahanan yang menghilang tanpa jejak. Malam hari terdengar suara minta tolong dari balik pepohonan, lalu hening. Keesokan harinya, hanya jejak kaki yang berhenti tiba-tiba, seolah orang itu lenyap di telan tanah. Ada pula cerita tentang kuburan tanpa nama, tempat dikuburkannya mereka yang dieksekusi tanpa sempat berpamitan. Roh-roh itu diyakini gentayangan karena tak mendapat doa dari keluarga. Bagi antropologi kematian, kisah seperti ini adalah bentuk kegelisahan kolektif terhadap kematian tanpa ritus. Keangkeran bukan sekadar soal arwah, melainkan bisikan moral tentang manusia yang dilupakan tanpa penghormatan. Saudara-saudara, dalam setiap budaya, cerita seram bukan sekadar hiburan. Ia adalah alat sosial, penjaga moral dan batas perilaku. Cerita tentang keangkeran Nusa Kambangan berfungsi sebagai penanda batas sakral, peringatan moral, dan pendidikan emosional. Melalui mitos, masyarakat menanamkan rasa hormat terhadap tempat yang menyimpan penderitaan. Maka ketika seseorang menyebut Nusa Kambangan angker, ia sebenarnya sedang menuturkan versi kultural dari sejarah kelam yang tak terucapkan. Bagi masyarakat Cilacap, cerita-cerita itu bukan sekadar menakutkan. Mereka justru menjadi bagian dari identitas lokal. Mitos tentang keangkeran bukan kutukan, tetapi kearifan. Melaluinya, masyarakat belajar menjaga alam, menghormati kematian, dan menahan keserakahan. Keangkeran di sini bukan berarti menakutkan, melainkan kekuatan yang harus dihormati. Sebagaimana banyak tempat sakral di Nusantara,
Nusa Kambangan adalah simbol spiritual, tempat di mana kesedihan dan kesucian bersatu. Pada akhirnya, legenda Nusa Kambangan lahir dari pertemuan antara ingatan sejarah dan imajinasi budaya. Ketika kekerasan dan kematian tak bisa dibicarakan secara terbuka, masyarakat menuturkannya melalui cerita gaib. Mitos menjadi cara menyembuhkan luka, sekaligus menjaga agar sejarah tak hilang dari ingatan. Nusa Kambangan bukan hanya ruang penjara, melainkan arsip hidup dari trauma dan spiritualitas Jawa pesisir. Tempat di mana rasa takut berubah menjadi cerita, dan cerita menjadi cara manusia memahami hidup. Saudara-saudara, setelah menelusuri mitos dan legenda yang menyelimuti Nusa Kambangan, kita akan melangkah lebih jauh, menyimak kesaksian mereka yang pernah hidup, bekerja, dan berjuang di balik tembok itu. Sebab di balik cerita-cerita gaib yang kita dengar, tersimpan suara manusia yang mencoba menafsirkan pengalamannya sendiri. Di antara realitas dan kepercayaan, sejarah meninggalkan catatan, mitos meninggalkan bisikan. Namun untuk memahami keangkeran Nusa Kambangan secara utuh, kita harus mendengarkan suara manusia yang pernah menginjak tanahnya, para narapidana yang hidup dalam sunyi, para petugas yang menjaga di balik bayangan, dan warga pesisir yang setiap hari memandang pulau itu dari kejauhan. Mereka bukan sekadar saksi, mereka adalah penutur yang menghidupkan makna angker dalam pengalaman yang sesungguhnya. Di sebuah wawancara dokumenter tahun 2018, seorang mantan narapidana lapas permisahan mengingat, kalau malam terdengar langkah di lorong, padahal semua sel sudah terkunci. Kadang bau dupa datang dari kapel kecil yang kosong, tapi yang paling menakutkan bukan hantu, melainkan sepi yang bisa bikin orang gila. Di balik jeruji, keheningan berubah menjadi cermin. Pulau ini terisolasi dari dunia luar. Waktu seperti berhenti di antara dinding lembab dan udara asin laut. Dalam ruang tanpa kebebasan, setiap gema bisa menjadi percakapan dengan diri sendiri. Beberapa mantan tahanan lain menyebut, setiap malam tertentu, terutama menjelang hari eksekusi, suasana penjara terasa berbeda. Ada doa yang bergema entah dari mana, teriakan yang tak punya sumber, dan udara yang tiba-tiba menjadi berat. Dalam perspektif psikologi eksistensial, pengalaman seperti itu mungkin bukan tentang makhluk halus, melainkan proyeksi batin, rasa bersalah, takut, dan cemas yang menjelma menjadi suara di kepala. Keangkeran pada titik ini adalah wujud paling sunyi dari penyesalan manusia. Psikologi eksistensial adalah cabang psikologi yang mempelajari manusia dari sudut pandang makna hidup, kebebasan, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Sederhananya, psikologi ini berfokus pada bagaimana seseorang memahami dan menjalani hidupnya. Bukan hanya dari perilaku atau pikiran, tetapi dari pengalaman hidup yang dirasakan secara mendalam. Intinya, psikologi eksistensial menanyakan, untuk apa aku hidup dan bagaimana aku bisa hidup dengan bermakna meskipun ada penderitaan dan ketidakpastian. Saudara-saudara, jika bagi narapidana kesunyian menjadi bayangan, maka bagi para penjaga keheningan adalah ujian keyakinan. Mereka dilatih untuk rasional, disiplin, dan berani. Namun sebagian besar tetap mengakui, di Nusa Kambangan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seorang kepala regu jaga di Lapas Batu berkata dalam wawancara internal, "Kami tidak pernah menakut-nakuti petugas baru, tapi kami ajarkan etika. Jangan bicara sembarangan, jangan buang sisa makanan di sembarang tempat, dan jangan bersiul di malam hari. Bukan karena takut hantu, tapi karena di sini kita tidak sendiri." Setiap sel dan setiap lorong memiliki ingatan tentang kematian yang senyap, doa yang terputus, dan air mata yang tak terlihat. Petugas senior sering berpesan, "Kalau kamu hormat sama tempat ini akan hormat padamu." Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan kebijaksanaan lokal. Cara manusia berdamai dengan ruang yang syarat memori kelam. Sementara itu, saudara-saudara,
Dari pesisir Tambareja, Donan, hingga Lengkong, masyarakat hidup berdampingan dengan bayangan Nusa Kambangan. Mereka melihatnya setiap hari, tapi banyak yang tak pernah menjejak tanahnya. Bagi mereka, pulau itu adalah ufuk selatan. Dekat tapi jauh, nyata tapi misterius. Seorang nelayan tua berkata, "Kami tidak takut, tapi kami tahu batas. Kalau ombak berubah aneh, kami tidak mendekat. Kami percaya pulau itu punya penjaga. Kadang kami lihat cahaya seperti obor di malam hari, padahal tidak ada kapal." Bagi masyarakat pesisir, laut bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga ruang sakral yang harus dihormati. Maka keangkeran Nusa Kambangan bukan kutukan, melainkan tanda. Sebuah pesan agar manusia menjaga jarak, menjaga sikap, dan menjaga keseimbangan alam. Dalam pandangan antropologi lingkungan, inilah ekologi spiritual, rasa takut yang berfungsi sebagai etika ekologis. Tak ketinggalan pengakuan peneliti dan jurnalis, Nusa Kambangan adalah ketegangan antara fakta dan rasa. Mereka datang bukan untuk menghuni, tetapi untuk meneliti. Namun hampir semua jurnalis dan peneliti yang pernah menjejakkan kaki di sana merasakan hal yang sama. Suasana berat, udara lembab, dan keheningan yang panjang, seolah sedang diawasi. Seorang peneliti sosial dari UGM menulis, "Setiap narasumber menurunkan suara ketika menyebut kata Nusa Kambangan. Ada aura kehati-hatian. Pulau ini bukan sekadar tempat, tetapi simbol tentang batas. Antara hidup dan mati, antara kebebasan dan keterikatan, antara manusia dan yang gaib." Dari sudut pandang epistemologis, pengalaman angker adalah bentuk kesadaran eksistensial. Ia bukan kisah horor, melainkan refleksi batin manusia di hadapan penderitaan dan kematian. Dari seluruh testimoni, dua lapisan makna muncul secara jelas. Makna spiritualitas. Keangkeran adalah pengalaman batin, bukan tentang hantu, tetapi tentang jejak energi kolektif dari trauma dan sejarah panjang penderitaan manusia. Makna sosiologis. Secara sosial, cerita-cerita angker berfungsi sebagai alat pengendali moral, menciptakan jarak simbolik antara masyarakat dan ruang berbahaya, agar tempat itu tetap dihormati. Dua makna ini berkelindan, membentuk identitas kultural Nusa Kambangan. Pulau yang nyata sekaligus simbolik, rasional sekaligus spiritual. Namun di antara suara-suara itu, ada satu benang merah. Mereka yang pernah hidup di Nusa Kambangan tidak hanya berbicara tentang ketakutan, tapi juga kesadaran baru tentang makna hidup. Seorang mantan sipir berkata pelan, "Tempat itu mengajarkan saya satu hal, jangan menghina penderitaan orang lain, karena di sana setiap dinding punya cerita, pernyataan sederhana, namun syarat makna kemanusiaan." Keangkeran di sini bukan lagi tentang rasa takut, tetapi tentang usaha manusia berdamai dengan sejarahnya sendiri. Dari kesaksian dan pengakuan ini, jelas bahwa keangkeran Nusa Kambangan bukan sekadar kisah gaib. Ia adalah akumulasi energi sejarah, memori penderitaan, dan simbol moralitas sosial. Cerita-cerita itu adalah bahasa batin Nusa Kambangan. Cara pulau itu berbicara kepada manusia agar kita tak lupa bahwa di sana pernah berdiri tembok, tangis, dan doa yang tak selesai. Mendengarkan testimoni bukan sekadar mencari bukti, tetapi tindakan etis, memberi ruang bagi suara yang selama ini terbungkam oleh label angker. Dengan begitu, kita tak hanya meneliti hantu di Nusa Kambangan, tetapi menyelami kemanusiaan yang berjuang di tengah sunyi, saudara-saudara. Setelah mendengar suara-suara dari balik tembok, kini kita memasuki wilayah refleksi. Apakah keangkeran itu nyata, ataukah ia cermin dari trauma sejarah dan persepsi manusia? Bagian berikutnya akan mencoba menjawabnya melalui lensa ilmu pengetahuan, tanpa menafikan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudara, setelah menelusuri kisah, mitos, dan testimoni yang menyelimuti Pulau Nusa Kambangan, tibalah kita pada tahap paling krusial, membedah makna keangkeran dengan pendekatan ilmiah yang multidisipliner. Dalam analisis ini,
kita tidak menolak kemungkinan akan adanya dimensi gaib, tetapi berupaya memahami bagaimana keyakinan terhadap keangkeran terbentuk, bertahan, dan berfungsi dalam sejarah, budaya, serta psikologi masyarakat. Setiap ruang yang pernah menjadi tempat penderitaan manusia menyimpan jejak emosional, semacam resonansi batin yang tak kasat mata, tetapi dapat dirasakan siapapun yang datang. Nusa Kambangan dengan sejarah panjangnya sebagai pulau penjara, tempat eksekusi, dan lokasi pembuangan, memuat lapisan-lapisan duka yang kemudian bertransformasi menjadi kesan angker. Sejak abad ke-19, catatan Hindia Belanda menempatkan pulau ini sebagai tempat pembuangan tahanan politik, pemberontak, dan kriminal berat. Banyak di antara mereka mati tanpa nama, tanpa doa, tanpa nisan. Ketiadaan ritus pemulihan spiritual bagi mereka yang meninggal menciptakan rasa ketidakselesaan, baik bagi yang hidup maupun bagi yang telah tiada. Dalam antropologi kematian, kondisi semacam ini melahirkan gagasan restless spirits, bukan hanya dalam arti arwah gentayangan, tetapi juga sebagai memori moral yang terus bergaung dalam kesadaran kolektif. Maka ketika seseorang merasa angker di tanah itu, barangkali yang ia rasakan bukan kehadiran makhluk tak kasat mata, melainkan gema sejarah yang belum sepenuhnya ditenangkan. Secara geografis, Nusa Kambangan adalah paradoks. Pulau yang indah sekaligus terasing. Hutan tropis lebat, tebing kars menjulang, dan gelombang besar samudra Hindia menciptakan suasana sunyi dan ekstrim, jauh dari kehidupan manusia yang ramai. Kondisi ekologis semacam ini dapat memengaruhi persepsi manusia. Kelembapan tinggi, pencahayaan redup, dan vegetasi rapat sering menimbulkan ilusi sensorik seperti pareidolia, kecenderungan otak melihat bentuk bermakna dalam bayangan, atau acoustic mirage, pantulan suara yang terdengar seperti langkah kaki atau bisikan. Bagi narapidana atau penjaga yang hidup di bawah tekanan psikologis, pengalaman semacam ini mudah ditafsirkan sebagai tanda kehadiran lain. Dengan demikian, sebagian pengalaman mistis di Nusa Kambangan dapat dibaca sebagai hasil interaksi antara kondisi ekologis dan kondisi psikis manusia. Namun saudara-saudara, penjelasan ilmiah tidak meniadakan makna spiritual. Justru memperkaya pemahaman bahwa alam dan batin saling membentuk pengalaman tentang realitas. Dari sudut pandang psikologi eksistensial, rasa takut terhadap tempat angker mencerminkan ketakutan terdalam manusia terhadap kematian, kesalahan, dan keterbatasan dirinya. Nusa Kambangan sebagai ruang di mana banyak manusia kehilangan kebebasan dan hidup menjadi simbol konkret dari batas eksistensial itu. Sigmund Freud menyebut gejala ini sebagai Das Unheimliche, sesuatu yang sekaligus akrab dan asing, menakutkan karena memantulkan sisi tersembunyi dari diri kita sendiri. Dalam konteks ini, Nusa Kambangan adalah unheimlich bangsa Indonesia. Bukan dunia lain, melainkan bagian dari sejarah kita yang enggan dihadapi. Rasa angker di sini dapat dibaca sebagai manifestasi rasa bersalah kolektif, bentuk kesadaran moral yang belum berdamai dengan masa lalunya. Dalam spiritualitas Jawa, konsep ini bersinggungan dengan pamali dan kasekten, larangan dan kekuatan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Takut dengan demikian bukan sekadar gentar, tetapi juga pengingat etis agar manusia tak melampaui batas harmoni kosmiknya. Secara sosiologis, narasi keangkeran berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dan penjaga nilai moral. Melalui mitos, masyarakat mengatur perilaku dan menanamkan etika terhadap lingkungan serta sejarahnya. Cerita tentang tempat keramat, larangan memasuki hutan tertentu, atau pantangan berbicara kasar di tepi pantai bukanlah takhayul semata, melainkan strategi budaya untuk menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Dalam konteks Nusa Kambangan, kisah-kisah angker berfungsi sebagai pengingat moral atas penderitaan masa lalu. Ia menjaga agar ruang penderitaan tidak dilupakan dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dengan demikian, keangkeran menjadi bahasa simbolik untuk menghormati duka sejarah dan menegakkan batas etika manusia terhadap alam dan ingatan. Di era digital, citra Nusa Kambangan sebagai pulau angker
hidup kembali melalui film dokumenter, liputan jurnalistik, dan kanal YouTube. Narasi mistis kini menjadi komoditas. Ketakutan dijual sebagai hiburan. Namun fenomena ini juga menunjukkan bahwa fungsi mitos tidak hilang di zaman modern. Ia hanya berganti bentuk, dari cerita lisan menjadi konten visual yang viral. Dalam kajian komunikasi budaya, proses ini dikenal sebagai cultural reenchantment. Dunia modern yang rasional justru menciptakan kembali unsur magis untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual manusia. Masyarakat modern tampaknya masih membutuhkan misteri sebagai ruang bagi makna yang tak bisa dijelaskan oleh data semata. Pertanyaan apakah Nusa Kambangan benar-benar angker tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak, melainkan dengan pertanyaan lain. Bagi siapa ia angker dan dalam makna apa? Dalam filsafat fenomenologi, realitas semacam ini bersifat intersubjektif. Ia ada karena dirasakan bersama dan diberi makna secara sosial. Menurut Edmund Husserl, sesuatu menjadi nyata bukan karena dapat diukur, tetapi karena dihayati secara konsisten oleh kesadaran kolektif. Maka meski keangkeran tak dapat diverifikasi secara empiris, ia tetap memiliki kebenaran fenomenologis. Pengetahuan sejati tidak lahir semata dari data, tetapi dari empati dan penghormatan terhadap pengalaman manusia yang membentuk makna itu. Dari seluruh pendekatan dapat disimpulkan bahwa keangkeran Nusa Kambangan adalah hasil dialektika antara realitas fisik, kondisi psikologis, trauma sejarah, dan imajinasi kultural. Ia nyata secara sosial dan emosional, meski tak selalu dapat dibuktikan secara empiris. Secara faktual, Nusa Kambangan memiliki sejarah kelam dan lanskap yang menimbulkan rasa gentar. Secara perseptual, manusia memproyeksikan rasa takut, bersalah, dan hormat ke dalam ruang itu. Dan secara simbolik, Nusa Kambangan menjadi metafora nasional tentang batas antara kejahatan dan penebusan, dunia nyata dan dunia gaib, kekuasaan dan kemanusiaan. Pertanyaan, benarkah Nusa Kambangan angker? Pada akhirnya bukan soal kebenaran empiris, melainkan tentang bagaimana bangsa ini memaknai penderitaannya dan mencari bahasa untuk mengingatnya. Pada akhirnya, keangkeran Nusa Kambangan bukan sekadar tentang pulau itu sendiri, tetapi tentang cermin batin bangsa Indonesia. Bangsa yang masih belajar berdamai dengan sisi gelap sejarahnya, dengan rasa bersalah dan dengan luka masa lalunya. Ketika kita menyebutnya angker, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri, tentang cara kita memandang dosa, kematian, dan kemanusiaan yang terluka. Mungkin yang paling angker bukanlah pulau itu, melainkan ingatan kolektif kita yang belum selesai menatap masa lalu. Saudara-saudara sebangsa Nusa Kambangan, kini mungkin sudah saatnya kita melihat Nusa Kambangan bukan hanya sebagai pulau angker, melainkan sebagai pulau kesadaran, tempat bangsa ini belajar dari kesalahannya sendiri. Ia dapat menjadi ruang refleksi nasional tentang keadilan, kemanusiaan, dan perlakuan terhadap mereka yang tersingkir. Jika di masa lalu Nusa Kambangan dikenal karena penderitaan, maka di masa kini ia bisa dikenal karena pembelajaran dan penebusan. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, "Saka petang bisa katon padang, dari kegelapan tampaklah cahaya." Keangkeran dalam makna terdalamnya justru mengantar manusia menuju terang pemahaman. Maka ketika kita bertanya, benarkah Pulau Nusa Kambangan angker? Jawabannya, ya, tetapi bukan karena hantu, melainkan karena ingatan. Ia angker karena menyimpan gema penderitaan, doa yang tertunda, dan sejarah yang masih berdenyut di tanahnya. Namun keangkeran itu tidak harus menakutkan. Ia dapat menjadi cermin kebijaksanaan, asal kita mendekatinya dengan hormat, empati, dan pengetahuan. Nusa Kambangan adalah metafora bangsa yang sedang berproses. Belajar menatap masa lalu tanpa membencinya, belajar menghormati rasa takut sebagai jalan menuju kesadaran, dan belajar bahwa di balik setiap tempat yang angker, selalu ada kisah manusia yang menunggu untuk dimengerti. Inilah paradoks Nusa Kambangan yang paling dalam. Ia adalah pulau penjara, tetapi juga pulau penerangan. Di tempat yang sunyi dan gelap itu, manusia justru bisa menemukan arti kebebasan batin. Kebebasan dari ketakutan, dari kesombongan, dan dari lupa akan sejarahnya sendiri.
Tugas kita bukanlah mengusir keangkeran, melainkan memahaminya sebagai bagian dari perjalanan kemanusiaan. Sebagaimana Pujangga Rendra pernah menulis, ketakutan adalah guru yang baik bila kita mau mendengarkannya. Dan mungkin di antara tebing kars yang disapu angin Laut Selatan, dalam desir ombak yang menghantam batu-batu kapur, kita mendengar bisikan yang sama, bahwa rasa takut hanyalah pintu menuju kesadaran. Terima kasih atas perhatian Anda.